Kalau kita tanggapi kita bisa jadi gila, Pak. Jadi karena belum jadi TSK makanya banyak ngomong begini. Nanti kalau sudah TSK kan pasti bicaranya pasti beda. Anda yakin pasti akan TSK? Iya pasti beda. Jadi nggak apa-apa. Tapi begitu kami mendapatkan dokumen yang itu mengkonfirmasi bahwa ijazah yang dipegang Saudara Joko Widodo sama dan sebangun dengan apa yang dimiliki oleh KPU dan itu pula yang dimiliki oleh Pak Roy Suryo, artinya objek yang diteliti sama. Sebentar. Tadi katakan karena yang baru adalah Mas Roy ini sedang disidik kasusnya, Dr. Tifa juga. Tapi ketika mendapatkan, ini pertanyaan saya yang paling mendasar ya, kita mendapatkan legalisir, fotokopi legalisir dari KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat, justru malah menyatakan ijazah 99,9% palsu. Artinya yang sedang dilakukan penyidikan, tapi kemudian yakin mengatakan dari penyidikan yang tengah dilakukan. Jadi maksud saya gini, ini kan tadi awalnya saya sampaikan, ini nantang penegak hukum dong gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bung Aiman. Disidik karena itu, lalu malah menyatakan bahwa iya, memang itu gitu, bahwa palsu. Kita kan sudah tahu kan gayanya Mas Roy kan begitu gayanya, ya kan timnya seperti itu. Kalau kita tanggapi kita bisa jadi gila, Pak. Jadi biarkan saja dia ngomong-ngomong narasi-narasi tanpa valid buktinya itu nggak ada bermanfaat sebetulnya. Hanya mempengaruhi masyarakat supaya membela beliau dan kawan-kawan itu. Jadi kita diskusi apa nih malam ini? Diskusi ijazah atau ijazah Sylvester? Ini kan kasusnya Mas Roy didesak untuk dinaikkan tersangka. Ya. Tapi justru malah Mas Roy menantang dalam tanda kutip ya, karena mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Padahal karena itulah Mas Roy disidik, kan begitu? Iya, kan itu saya bilang tadi ini kan gaya beliau. Jadi karena belum jadi TSK makanya banyak ngomong begini. Nanti kalau sudah TSK kan pasti bicaranya pasti beda. Anda yakin pasti akan TSK? Iya pasti beda. Jadi nggak apa-apa. Kebebasan berbicara Mas Roy ngomong seenaknya. Oh nggak apa-apa. Terserah ngomong aja. Ancaman orang-orang itu tersangka sudah 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Mana? Ya. Baik, nggak ada. Izin ya. Baik, saya kira kita berangkat dari satu fakta yang memang baru ditemukan hari ini tentang ijazah yang berasal dari otoritas resmi. Bang Husin juga sama, menyatakan bahwa ijazah ini 99,9% Oh tidak, palsu. karena saya kan kuasa hukum. Saya mendampingi Pak Roy, dan saya kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh klien saya itu mendapatkan korelasi terhadap bukti yang baru saja ditemukan, yakni dari KPU. Ya artinya KPUD. maksudnya sebagai penasihat hukum itu ketika Mas Roy mengatakan seperti itu pasti akan mendukung kan? Sebenarnya kan ini bukan kesimpulan baru. Kesimpulan itu kan sudah lama. Pak Roy menyebut 99,9%, sementara Dr. Ismon Sianipar menyimpulkan 11.000 triliun persen ijazah Saudara Joko Widodo palsu. Seingat saya dulu skripsinya, ijazahnya baru setelah mendapatkan legalisir. Sebelumnya ijazah, begitu. Nah, silakan. Hanya saja dulu kami ya, tim kuasa hukum juga berpraduga, jangan-jangan objek yang diteliti oleh Pak Roy dengan Pak Risman itu berbeda dengan ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo, karena selama ini Saudara Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazahnya. Oh, kami menganggap ada jebakan dari Saudara Joko Widodo, ternyata objeknya berbeda. Sehingga ketika membuat penelitian dengan objek yang berbeda, wajar kalau klien kami dianggap mencemarkan, merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya. Tapi begitu kami mendapatkan dokumen yang itu mengkonfirmasi bahwa ijazah yang dipegang Saudara Joko Widodo sama dan sebangun dengan apa yang dimiliki oleh KPU, dan itu pula yang dimiliki oleh Pak Roy Suryo, artinya objek yang diteliti sama. Jadi tidak keliru kalau kemudian itu justru menegaskan penelitian dari Roy Suryo dan Rismon Hasifholan Sianipar ini makin dikuatkan dengan temuan data itu. Apa sih yang menjadi penyebab dulu masih ada keraguan tentang penelitian itu? Karena objeknya dianggap berbeda. Karena sebelumnya apa yang diunggah oleh Dian Sandi dibantah, yang kemudian dikeluarkan Sigit Sunarta dibantah, bahkan yang oleh Barreskrim pun dianggap berbeda. Dan terakhir kami mendapatkan informasi dari penyidik saat klien kami hendak diperiksa saat BAP, dimintakan untuk bisa menunjukkan sebelum pemeriksaan, penyidik menyatakan itu sedang diperiksa, tidak ditunjukkan. Nah, kesimpulannya inilah yang membuat apa yang sebelumnya diyakini makin diyakini karena objeknya sama. Itu satu soal. Yang kedua sebenarnya Bentar Mas Gus. Dengan adanya salinan ini dan kemudian semakin meyakini bahkan mengatakan 99,9% palsu, apa langkah hukum yang dilakukan? Kan biasanya begini, kalau seandainya ada penyidikan dari satu sisi, maka ketika ada keyakinan di sisi lain akan ada perlawanan hukum. Ya justru itulah kami beberapa waktu lalu datang ke Barreskrim Mabes Polri untuk meminta proses penyelidikan yang sebelumnya oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri dihentikan di tingkat penyelidikan untuk dibuka kembali. Kenapa demikian?
Karena kalau penghentian penyelidikan itu tidak memerlukan proses baru untuk digugat misalkan, berbeda dengan penghentian penyidikan SP3 itu baru bisa ditindaklanjuti kalau ada proses pra peradilan. Sementara penghentian yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri itu di tingkat penyelidikan, yang artinya kapanpun ketika ada bukti yang mengkonfirmasi temuan dari pihak Pak Roy Suryo itu menguatkan, nah ini bisa dibuka kembali. Soalnya sebenarnya sederhana, kalau saja Barreskrim mampu membuka kembali dan kemudian diadu saja loh ya, hasil dari Barreskrim seperti apa, hasil dari Pak Roy juga Pak Risma seperti apa, objeknya apakah sama atau berbeda. Ketika dipertemukan ternyata objek yang diteliti sama, maka Pak Roy jangan salah kemudian kalau menyimpulkan itu 99,9% palsu. Tinggal apakah pendapat dan kesimpulan dari tataran ilmiah ini akan sesuai sejalan dengan yang dimiliki Barreskrim. Problemnya hari ini yang dimiliki Barreskrim tidak pernah kita ketahui objeknya yang mana, barang itu yang mana sebenarnya diteliti oleh Barreskrim. Nah, karena itu agar kita semua mengetahui transparan, objektif, sehingga tidak ada tafsir dari kubu Roy seperti ini, dari kubu saudara Jokowi seperti ini, ya sudah buka saja. Tapi ada jalan tengah sebenarnya. Jalan tengahnya adalah subjektivitas saudara Joko Widodo. Kalau benar saudara Joko Widodo ingin melerai anak bangsa, tunjukkan dan persilahkan untuk diteliti. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Prof. Komarudin Hidayat. Beliau menyampaikan kalau itu asli, silahkan diteliti, silahkan semua diuji, lalu selesai. Tidak perlu lagi ada termul dan seterusnya. Ini kan membelah anak bangsa begitu loh. Iya, tapi saya justru mau masuk ke objek yang pertama. Kita kan hari ini sedang diskusi soal orang yang kita akan bicara. Nanti kita bicara terpidana. Setelah segmen ini kita akan bicara, tapi saya ingin tuntaskan dulu soal ini. Oh ya, silakan ya. Soal Mabes Polri misalnya yang mengatakan bahwa identik, kan Anda bisa melakukan misalnya perlawanan hukum dan lain sebagainya, atau menanyakan setidaknya apa yang dimaksud dengan identik, padahal Anda punya pendapat yang berbeda. Perlawanan itu sudah kami lakukan dengan permohonan untuk mengadakan gelar perkara khusus berdasarkan peraturan Kapolri itu sendiri. Mulanya itu tidak disetujui, tetapi ketika publik, rakyat ikut mendukung kami, akhirnya terlaksanalah proses yang dimaksud dengan gelar perkara khusus. Sayangnya proses formalitas di gelar perkara khusus itu hanyalah repetisi apa yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri saat menghentikan kasus. Yakni apa? Hanya penjelasan yang sifatnya retoris tanpa didukung dengan data dan fakta yang bisa diakses oleh para pihak, dan kemudian para pihak menjadi yakin puas, oh benar objeknya berbeda dengan punya kami, sehingga wajar dong kalau kami keliru menyatakan ini 99,9% palsu. Tapi saat itu tidak pernah dibuka juga. Ini barang kok diumpetin gitu loh. Yang ditanyakan rakyat gitu loh. Bicara Pak Aiman ya. Oh maaf, saya keberatan. Keberatan tidak diundang bicara. Bang Andi, nanti nggak imbang. Jadi nggak perlu saya. Nggak imbang, nggak usah. Nanti nggak imbang. Kecuali kalau menyebut nama Bang Andi, nanti saya berikan kesempatan. Diam aja kau. Apa kamu? Dan tambahannya kan sebenarnya begini. Awalnya kasus ini sebentar Pak Roy. Awalnya kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan Bang Husin, sebentar. Ini soal Mabes Polri oke ya. Satu hal, masih ada jalan lain. Soal UGM tadi disampaikan oleh Mas Roy Suryo. Ada sesungguhnya yang bisa dilaporkan terkait dengan, karena gini, bayangan saya ketika ada satu keyakinan akan sebuah data dan lain sebagainya, ya maju aja. Kalau seandainya ada yang berseberangan, tentu bisa dilakukan perlawanan hukum. Misalnya kalau soal UGM yang menyatakan bahwa pernah kuliah, asli dan seterusnya. Tapi Mas Roy tadi katakan berbeda. Kenapa juga tidak dilakukan gugatan? Begini, hari ini kan posisi klien kami itu tidak equal dengan posisi pelapor. Terbukti. Maksudnya, tidak equal Pak? Tidak seimbang, tidak setara dalam konteks mendapat pelayanan hukum. Saya keberatan. Sebentar Pak, nanti saya berikan kesempatan. Sebentar. Kenapa? Saya tadi tidak menyela saudara. Sebentar Pak Suhadi. Nanti kalau saudara bicara, saya persilahkan. Ya. Saya tidak melanjutkan statement saya dulu. Iya. Kalau saudara melanjutkan menyela saya terus akan menyela saudara. Saya sedang menjelaskan penjelasan dari pertanyaan saudara Aiman. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi persoalannya adalah bahwa ketika, silakan tepuk tangan dulu. Oke. Ya, baik. Ketika kami mengadukan di Barreskrim, itu perkara dipotong sama persis ketika gugatan-gugatan ini diajukan, baik di Pengadilan Jakarta Pusat, Surakarta, Bantul, semuanya dieksepsi. Ketika peradilan itu mengeksepsi dan menyatakan tidak berwenang, maka peradilan itu tidak bisa masuk pokok perkara, sehingga janji saudara Joko Widodo yang menyatakan akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan itu tidak bisa ditunaikan dengan dalih alasan tidak bisa masuk ke pokok perkara karena dieksepsi. Tengok saja, cek saja, semua gugatan itu dinyatakan di NO tidak dapat diterima. Nah, problem berikutnya adalah
Apakah proses ini bisa masuk ke pokok perkara sehingga bisa mengadili, melihat perkara? Satu-satunya jalan adalah sekarang yang tertinggal adalah kasus pidana yang dilaporkan Saudara Joko Widodo di Polda. Tetapi Saudara Joko Widodo nampaknya dia mulai bergetar, khawatir, takut. Karena kalau nyampe pengadilan ternyata objek yang diteliti itu sama dan terbukti palsu, seluruh rakyat akan menyatakan ijazah itu palsu di depan pengadilan. Sebenarnya gini, berarti Bung Hozin dan kawan-kawan ini justru malah ingin kasus ini segera naik penyidikan, segera disidangkan. Tersangka nggak ada masalah, tapi naik penyidikan, disidangkan. Ipar itu minta agar Saudara Joko Widodo tidak mencabut perkara. Karena hari ini saya lihat ada sebuah upaya untuk membinjam otoritas kekuasaan untuk melerai agar ini berdamai sehingga tidak perlu lagi ijazah itu sampai ke pengadilan. Sekarang PSI mulai Jadi saya tegaskan lagi.